Tuhan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayeuna acara lagi anu satrasna nyaeta anu tausiah disukeun pahatosana super guru yang pados tahun yang ustazah abang sarayana biasa kurang disampaikan deui ka keluarga urang yang dengina masing-masing. Ayeuna urang tasdid acara sarananya nyaeta tausiah pasti ibu ustazah Bunji Jalan Mati Kamilawati SED mangga dihaturaken waktu sareng tempatnya ngageun. Alhamdulillahilladzi a'adda jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya siang ini kita dapat berkumpul bersama kembali mengisi acara rutin itu pengajian di Masjid As-Sofia ini. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan kita mendapat catatan senantiasa dalam catatan terbaik di hadapan Allah, yaitu amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini ibu-ibu judulnya adalah Bumi Semakin Panas. Bu ya. Bumi Semakin Panas. Itu pernah ada judul film dulu, Bumi Semakin Panas. Lirik lagu juga ada Bumi Semakin Panas. Tapi kali ini bukan lirik lagu tetapi judul makalah yang akan saya bahas di sini. Disesuaikan dengan keadaan karena sebenarnya kita sedang dilanda panas yang tinggi, Bu ya. Ini sudah menjadi sorotan dari semua pihak. Dan bagi kita sebagai umat Islam tentu apapun akan jadi sesuatu yang difikirkan, direnungkan. Kenapa, ada apa? Karena saat-saat ini jangankan ibu-ibu sawah-sawah biasa, bahkan telaga-telaga sudah mengering di beberapa tempat di muka bumi Indonesia ini khususnya ibu-ibu. Bahkan kebakaran hutan di mana-mana, kebakaran sampah, kebakaran pasar itu sudah biasa, apalagi yang harus kita pikirkan ini ada apa? Karena ketika sesuatu terjadi di muka bumi ini, yang harus kita renungkan ini adalah imbas dari sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Barangkali Allah memberi tadhkirah atau juga mengajak kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum memulai, ibu-ibu ada pengumuman dulu, barangkali kalau nanti takut lupa sayanya. Ceritanya begini, ibu. Hari Selasa itu saya punya jadwal ngajar ya di pesantren. Tapi untuk kali ini jadwal ngajar itu ibu-ibu penuh banget di hari Selasa itu dari pagi sampai pukul 4:30 ya. Tapi di tengah-tengah itu di sekitar pukul 9 dikosongkan sampai duhur. Jadi saya kemarin ngobrol sama Ibu Lina. Jadi di bulan depan ya insya Allah mudah-mudahan ibu berkenan dan tidak menjadi alasan apa-apa bagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu banyaknya ibu rumah tangga sejati kan ya. Kapanpun pengajian bisa insya Allah. Karena sebenarnya kita suka ngaji pagi-pagi sih kalau bulan Ramadan itu pukul 9 ya. Jadi insya Allah mulai bulan Oktober depan di Selasa keduanya waktunya bukan siang tetapi pukul 9:30 pagi ya. Jadi 9:30 mungkin ibu-ibu berangkat dari rumah jam berapa begitu, cuman dimulainya 9:30 supaya kalau saya terus kalau siang-siang berarti saya terus harus libur. Barusan juga bikin tugas untuk 3 kelas, aduh masya Allah, apalagi yang diajarkan itu adalah kitab tafsir ahkam yang begitu susah untuk diterangkannya. Jadi kalau saya tinggal-tinggal anak-anak kasihan ibu-ibu ya.
juga suka merasa berdosa saja karena saya mengisi kepada anak mualimin, anak sanawiyah itu wajib juga, kesini wajib juga, jadi digeser-geser begitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkenan leah manah untuk mengikuti jadwal saya. Jadi mulai Oktober insya Allah di Selasa kedua kita akan bertemu di pengajian ini di pukul 9.30 mulainya ya, jadi setengah 10. Siap ibu-ibu? Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kemudian juga kita ambil hikmahnya karena pagi-pagi masih agak-agak segar begitu ya. Jadi kalau ibu biasanya sholat duhanya pukul 9 biasanya, nanti agak ditarik ke depan, ibu-ibu sholat duhanya setengah 8-an atau pukul 7 supaya kaditu kasamut kadia kasamut ya. Ini adalah tekad kita, niat kita, mudah-mudahan Allah memberi keleluasaan waktu dan memberi kesempatan, juga memberi kesenangan bagi kita untuk terus berada di majelis taklim. Amin ya robbal alamin ya. Baiklah ibu-ibu, kita akan lanjut ke bumi semakin panas ya Bu ya. Saya tentu harus buka-buka dulu Google, lihat-lihat dulu ya, apa pengertian bumi semakin panas, kenapa bumi menjadi panas ya, ada alasannya atau tidak. Ini semua untuk kita kaji bersama supaya kita mendapat ilmu dari berbagai kejadian di muka bumi ini ya. Maka saya mengambil 2 titik aja yang menyebabkan dunia ini semakin panas. Kenapa ibu-ibu? Di sini yang pertama ada penebangan pohon-pohon ya. Yang barusan saja ketika saya mau ke sini ada penebangan pohon di Sumatera itu ibu-ibu, sampai banyak sekali ilegal dan mereka akan jual ke kota untuk sekian. Nah ini barangkali kalau kita pikirkan, siapa lagi yang berbuat salah itu kalau bukan manusia? Padahal yang penebangan secara ilegal itu jelasnya mencuri ibu-ibu, mencuri dan sedang merusak negeri ini. Padahal di dalam Islam dinyatakan, di dalam ilmu pengetahuan juga disebutkan bahwa muka bumi ini harus ditanami pohon-pohon ya. Tanami pohon-pohon itu karena kita berpikir untuk anak-anak kita nanti. Kalau pepohonan sudah musnah, kemudian anak-anak kita nanti mau makan apa ya. Padahal kita berdoanya ingin sejahtera itu saboronoyotan. Kalau ibu-ibu berpikir juga untuk anak incu, buyut, bau, jangawareng, gudeg-gudeg, kait, siwur tuh kan masih banyak itu. Jadi kita tidak bisa berpikir asa kita bisa makan sekarang, tidak. Tapi kita pikirkan juga anak-anak kita bagaimana. Nah salah satunya adalah sama-sama menanam pohon. Ini malah kebalik, pohon yang sudah ada ditebang habis-habisan ya di luar dugaan, maka terjadilah ibu-ibu panas seperti ini karena penghijauannya terus berkurang. Penebangan pohon dan pembakaran hutan. Tuh Bu, garis bawahi ada penebangan pohon, ada pembakaran hutan. Pembakaran hutan ya ada secara musibah, tiba-tiba keburuan. Ada juga yang sengaja ya, disengaja saja dibakar gitu karena mereka akan membuka lahan baru tetapi dengan cara membakar hutan tersebut. Dan yang sedang jadi pembicaraan sekarang di seputar Gunung Bromo ibu-ibu, itu ada kejadian kebakaran hutan yang sekarang sudah hampir 50 hektar ibu-ibu. Bayangkan 50 hektar. Apa kejadiannya? Biasa ibu-ibu, ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi badai popotoan menjelang menikah, pre-wedding senang judul nate. Tapi ingin ada efek asap di belakangnya teh, maka mereka membakar secara khusus sedikit sih awal-awalnya. Tapi mereka tidak sadar kan di seputar itu ada angin. Sementara itu yang namanya rumput-rumput sudah pada mengering. Pada sekarang teh ibu-ibu musim-musimnya Edelweiss itu lagi indah-indahnya sebenarnya. Itu adalah aset ya untuk daerah sana. Tapi pada akhirnya ibu-ibu merambak dan tidak bisa dipadamkan. Dan hari ini sudah menghabiskan 50 hektar. Pada akhirnya ibu-ibu ya, kumaha deui, orang-orangnya sudah dapat dihukum. Mungkin nggak tahu berapa dihukumnya karena itu memang kesalahan terbesar ibu ya. Itu diantaranya. Jadi ada yang disengaja, ada yang memang musibah ya, ada juga yang disengaja seperti itu. Maka kesananya ditambah ibu, pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali menjadi salah satu penyebab terbesar, garis bawahi penyebab terbesar.
Penyebab terbesar terjadinya global warming tuh. Padahal seperti kita ketahui bahwa pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di muka bumi ini, gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh manusia itu bertolak belakang. Diperintah A malah yang dilakukan B, begitu. Diperintah B yang dilakukan malah A. Maka akhirnya jadi merambah kemana-mana. Pada akhirnya sekarang ibu-ibu, orang-orang masyarakat yang di sana banyak yang terkena penyakit ispa di pernapasan itu. Karena yang namanya itu apa? Asap, bayangkan ibu, 50 hektar kebakarannya, jadi asapnya segimana tebalnya seperti itu ya. Padahal di situ daerah wisata yang sebenarnya menjadi aset bagi negeri ini, yang terjadi adalah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada efek rumah kaca ibu. Rumah kaca itu adalah atap dan dinding-dinding yang dibuat dari kaca atau dari plastik ya. Itu biasanya melindungi tanaman, jadi ada tanaman di sana. Tapi pada akhirnya yang namanya uap matahari itu ibu-ibu tidak bisa lepas dari bumi itu. Jadi nyirak ketutupku tadi rumah kaca dan plastik itu. Pada akhirnya ibu-ibu menjadi panas kemana-mana. Dan sekarang di Indonesia sudah sangat banyak, bahkan di seluruh dunia rumah kaca itu. Efeknya apa? Menjadi panas. Jadi matahari itu sinarnya tertahan di sana dengan kaca-kaca dan plastik-plastik tersebut ya. Nah, sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena ini, yaitu pada dasarnya disebabkan karena adanya kenaikan suhu atmosfer akibat dari gas rumah kaca yang menyerap gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi. Tak itu kejadian nanti. Jadi kalau kita berpikir saha anu membuat alam seperti ini, manusia lagi ya. Makanya di dalam Al-Qur'an sudah sejak dulu disebut oleh Allah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Sudah tampak kerusakan itu di mana, baik di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi tangan-tangan manusia yang jahil lah, yang bodoh lah, yang tidak tahu tentang aturan Allah dan Rasulnya. Jadi artinya yang paling penting penduduk dunia ini harus soleh, harus mengerti, sehingga tidak akan merusak bumi yang sudah diciptakan oleh Allah ini ya. Baik ibu-ibu, kita akan padukan dengan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasul supaya kita lebih memahami ya. Nanti arahnya kemana? Bumi semakin panas itu kemana? Air neraka panas bu? Sangat panas. Air setan diciptakan tina naon? Tina api. Air setan sok menghembuskan hawa panas karena jiwa-jiwa manusia. Jadi kita kaitkan bumi semakin panas itu ya, ujung-ujungnya dikaitkan karena mereka sudah menjadi sahabat setan. Akhirnya beginilah jadinya ya. Maka di sini ada Al-Qur'an surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 99, lumayan agak panjang tapi kita baca sama-sama ya. Lebih panjang lebih asik karena kita dapat pahalanya banyak. Satu huruf berhadiahkan 10 kebaikan. Jadi kita akan senang membacanya. Baik ibu-ibu, kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min qal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumana mushtabihan wa ghayra mutasyabih
inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Dan dialah yang menurunkan air, garis bawahi, menurunkan air. Jadi ayat yang kita baca ini kembali akan mengingatkan kita betapa Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk makhluknya supaya hidup aman, ya, supaya aman, supaya nyaman gitu. Dengan cara menurunkan air dari langit. Dan kita rasakan sekarang sedang rindu-rindunya kita menunggu air hujan dari langit. Betul Ibu? Da paralak sekedap alhamdulillah menitos bingah arepek dengan sakedik begitu kan. Cedem alhamdulillah kita ingin sekali mendengar paralak nacai hujan di atas genting itu sekarang lagi rindu-rindunya. Makanya ketika orang mengatakan ada pawang hujan, bohong ya. Kalau benar ada pawang hujan sok turunkan eta hujan teh, ternyata tidak bisa karena memang turunnya air hujan itu bagian dari kiprahnya Allah Subhanahu wa taala dan hal yang gaib ya. Kapan turunnya hujan, kapan berhentinya itu Allah sendiri yang mengaturnya. Nah, turun dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu. Garis bawahi tumbuhkan. Jadi maksud Allah memberikan air dari langit itu adalah untuk menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan itu adalah segala macam tumbuh-tumbuhan. Sok Bu, kalau lagi musim hujan, ibu-ibu benar-benar tumbuhan itu hijau. Betul Ibu? Hijau, senang, subur ya. Dan sekarang lagi kering kerontang. Bagaimana mereka seperti kita aja ketika kehausan, bagaimana gitu kita keadaannya. Dan mereka juga mengering kayak lesu begitu. Sama, pepohonan juga seperti itu. Karena air yang biasanya diberikan oleh Allah sekarang sementara ditahan dulu ya. Dan kita suka ingat ke cerita Nabi Yusuf itu ya. Pernah kekeringan sampai 7 tahun itu. Aduh, naudzubillah min dalik, jangan sampai kita seperti itu. Enggak cara rakat ke Allah, enggak taqarrub ke Allah, berdoa sebaik mungkin. Malah di sebagian tempat sekarang sudah melaksanakan sholat istisqa ya. Kita mungkin belum ada komando dari atas sana. Kalau nanti sudah ada komando, kita akan melaksanakan itu semua. Karena mereka sekarang sudah ada yang minum air sungai yang kotor itu diminum secara paksa. Kenapa? Karena mereka kehilangan air yang jernih itu. Sekarang masih ada ibu-ibu disuplai air bersih itu, tapi ya karena masyarakat sangat banyak, anggar mereka kekurangan dan mereka mengambilnya itu sangat susah seperti itu ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang sekarang masih aman, air tuh jangan dihambur-hambur. Ya, ini mah coba Bu suka nyolok mata buncelik tuh judulnya itu ya. Tetangga lagi kehabisan air, nggak ada air, ya menyebor pepelakan wur ibu-ibu. Meni yang lain teh meni kumecerot ya Allah itu air dicebor-cebor sampai seperti itu. Padahal tetangga mah lagi nggak punya air. Kalaupun ibu mau kasihlah ke tetangga ya Bu ya. Kalau ibu banyak airnya dikasih ke tetangga sebagian, itu adalah pahala yang sangat besar. Nah kemudian maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau tuh ya, tanaman yang menghijau. Jadi air itu ya menurut Al-Qur'an fungsinya adalah yuhil ardo ba'da mautiha. Jadi fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha di ayat yang lain. Maka ya, Allah itu menghidupkan tanah itu ba'da mautiha sesudah kering. Jadi tanah kering itu ibu-ibu dihidupkan dengan air, maka gembur kembali, subur kembali. Maka ketika ditanami tumbuh-tumbuhan itu pun kemudian menghijau. Dan hasilnya untuk siapa? Pasti untuk manusia ya Bu ya gitu. Nah ditambahkan ibu-ibu kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Garis bawahi butir ya. Sabang saning sisikian gitu. Ku Allah dikeluarin dari tumbuh-tumbuhan itu, dari tanah itu, sehingga menjadi butir-butir buah-buah itu ibu-ibu yang beraneka ragam. Dan dari mayang kurma tuh, ada mayang kurma. Kalau di kita mah bukan mayang kurma, apa Bu yang disebut mayang itu di kita tuh apa sih ya, ada pohon apa yang ada mayangnya itu? Jambe ya. Kalau di kita ada pohon jambe, ada mayangnya. Kalau pohon itu aya mayangna teh Bu, pohon naon teh nu aya cangkalengan teh naon sih? Pohon aya teh kelapa ya, kelapa juga ada mayangnya ya. Ada pohon kelapa, ada pohon jambe atau apapun itu mayang-mayangnya seperti itu. Kalau yang di sini disebut adalah ibu-ibu mayang kurma ya, mayang kurma. Kalau di daerah Jazirah Arab itu mayang kurma. Mengurai tangkai-tangkai yang menjulai tuh.
tangkai-tangkai yang menjulai ngararumai pikara sepen. Ketika tanah sedang subur, ketika air hujan ada, maka apapun menjadi subur pula ya. Tapi bagaimana ceritanya kalau air itu tidak ada, bahkan tanah itu menjadi kering, ibu-ibu ya. Yang namanya sekarang sawah-sawah itu diancam gagal panen. Kenapa? Karena itu yang lagi-laginya harus tumbuh, ibu-ibu, jadi kekeringan. Karena yang namanya tanahnya itu membelah gitu, Bu. Terus barulah seperti itu. Jadi otomatis panennya sepertinya gagal. Kalau panen gagal, gimana mereka makannya apa? Nah ini yang dimaksud adalah bisa kekeringan, bisa kelaparan itu seperti itu. Di zaman Nabi Yusuf kayak gitu geningannya. Cuma Nabi Yusuf mah karena punya impian ibu, pada akhirnya dipersiapkan sehingga di negeri-negeri yang lain lari semuanya minta bantuan ke negerinya Yusuf alaihissalam kan waktu itu ya. Nah kemudian dan kebun-kebun anggur tuh masih ada sih di sebagian, tapi ya itu tadi ketika diwawancara para petani itu akhir-akhir ini sama ya, baik yang ada di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, mereka sedang kekeringan sehingga hasil tanamannya tidak memuaskan seperti biasanya. Apa yang menjadi penyebabnya? Airnya ditahan oleh Allah. Nah sementara ditahan oleh Allah, kita berpikir ada apa ini? Jangan-jangan Allah memberi pendidikan atau memberi arahan sing araringet saket celak cai wae moal aya di hadapan anjeun lamun Allah tidak memberi. Betul gitu Bu ya. Jadi kita kadang-kadang golontor dari keran itu, golontor dari ledeng itu dari mana. Sementara kita tidak tahu sumbernya ti sati Allah sadena oge. Gening seperti ini nih, ketika air hujan ditahan oleh Allah yang terjadi seperti ini. Jadi kita kembali takarrub meminta kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan kembali air itu cepat hujan yang ngegebret, yang tidak membawa bencana bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami keluarkan pula zaitun, buah zaitun. Ibu-ibu yang sudah ke Mekah, baik itu haji atau umroh, kita kenal dengan buah zaitun ya. Dan delima, Bu. Tuh delima yang ada di Madinah, masya Allah. Ibu nu kantos ke Madinah, kantos meser delima di Madinah, baik, enak banget ya. Gede, segede apa gitu ya. Gedenya gede banget. Pas ibu-ibu, ternyata di pasar baru ayah ibu-ibu ya. Ayah, tapi tidak segede yang ada di Madinah. Tapi emang jenisnya seperti itu. Pas ditaruhkan sabarah ibu nu alit 60.000 sakumas sasiki. Sasiki sebulan gitu. Wah ini ya. Di kita juga ada delima tapi sudah jarang. Tapi delima kita dengan delima itu beda banget ya. Nah itu yang disebutkan di sini ada delima di antaranya. Yang serupa, delima yang serupa dan yang tidak serupa. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Artinya Allah memberi warna, Bu ya. Dan kita melihat rambutan saja kan macam-macam. Ada rambutan yang merah-merah banget. Yang satu agak kuning gitu, tapi manis. Yang satu lagi dugul tak aya buluan. Naon teh namina teh? Rambutan anu dugul namanya apa? Rapiah bukan Asofia ya. Rapiah, kecil-kecil tapi manis. Jadi berbagai jenis. Kita melihat anggur juga berbagai jenis. Ada yang semu merah, ada yang hijau, ada yang hitam banget. Malah ada yang hitam itu paling mahal ketika dimakan bijinya tidak ada. Masya Allah. Siapa yang bikin semua? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kembali kita menyebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang engkau siapkan, yang engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Allah luar biasa ya. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Asal-asalnya kan pentil gitu ya. Ketika dimakan oleh kita belum enak. Terus naik, kemudian menjadi matang. Dan ibu-ibu manalika tuh sirsak yang matang di pohonnya dengan yang dipeyem, bedanya rasanya beda ibu-ibunya. Nah seperti itu. Jadi Allah itu bisa dengan cuaca ini mematangkan buah yang tadinya kecil kemudian menjadi matang, kemudian dimakan oleh siapa? Oleh manusia. Dan manusia akhirnya segala resep, segala dituang ke manusia. Ibu segala resep kene aya teh. Iya, anu manis dimakan. Aya yang asam dimakan, ada yang pahit. Naon yang pahit teh? Paria dimakan, begikeun kayeuna oge. Daun gedang situ pahit na ieu dikayem we daun gedang oge ya. Ada yang peuheur, namanya itu lenca dan takokak. Dimakan enggak? Dimakan juga. Yang bau dimakan? Makan. Jengkol dan petai. Yang satu lagi yang pedas naon tah? Cengek, cabai. Dimakan? Dimakan. Jadi cek Allah itu karya Allah loh, bukan karya manusia. Tapi ketika manusia makan yang lada teinget ke Allah, makan yang manis teinget Allah, da buktina basa tuang nage teu nyebutkeun nama Allah.
Padahal harusnya bismillah dengan menyebut nama Allah. Tuh, harusnya begitu ya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan. Garis bawah Ibu, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang memikirkan semua itu ya. Orang yang kafir mana ada. Ibu-ibu tidak mengakui bahwa itu ciptaan Allah, tidak. Mereka menganggap bahwa sudah ada ya ada we. Ya, akhirnya untuk kematian juga mereka sudah mati katanya, tidak akan hidup lagi. Sampai bertanya, apakah mungkin Allah menghidupkan manusia yang sudah berserakan tulang belulangnya? Maka oleh Allah dijawab, jangankan menghidupkan yang pernah hidup, yang belum hidup kok Allah dihidupkan, Allah bisa. Jadi Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Sekarang kita sedang dihidupkan, sekali waktu kita akan dimatikan. Yang harus jadi pikiran, rek nyanak naon mun urang maut teh. Makanya mudah-mudahan hasil kita silaturahim seperti ini, tolab ilmu seperti ini, serta merta menjadikan bekal yang utama untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik ibu-ibu, yang di bawah ada surat Fussilat, surat yang ke-41 ayatnya ke-37. Kita baca lagi. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi Allah menyebutkan berapa tumbuh-tumbuhan ya. Kalau sekarang disebutkan benda-benda yang lain juga. Memang Allah itu cuma bisa menciptakan pohon-pohonan? Tidak ya. Menciptakan apapun Allah bisa. Maka di ayat ini Allah mempertontonkan kepada kita harus mengingat kembali, memang eta panon poe teh meunang saha. Memang eta bulan teh menang saha. Di sini disebutkan. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam. Garis bawah Ibu ada malam ya. Ibu pernah bertemu malam? Pernah. Berapa kali teka itu? Ibu-ibu bayangkan, kita sudah hidup puluhan tahun di muka bumi ini. Jadi berapa malam kita ketemu malam-malam itu? Coba yang jadi pertanyaan, berapa malam yang dipakai sujud kepada Allah dan berapa malam yang dipakai nonton televisi? Dan berapa malam yang dipakai begadang tanpa arti, Ibu. Nah, di muka bumi itu banyak orang. Emang hudangnya mah hudang sih malam-malam itu. Tapi yang satu itu bangunnya untuk bertahajud. Yang satu lagi bangunnya untuk mencuri. Ada nggak Bu? Mereka itu malam-malam itu mencuri, berzina, mabuk-mabukan, berjudi, ya. Bahkan setan itu murudonya itu adalah di waktu maghrib. Makanya cenah cekolot mah baheula, nyai kudu buru-buru ngampih aya sandikala. Itu dulu mah ya. Dulu mah begitu dalilnya aya sandikala. Untung orang teu naroskeun kumaha mah sandikala teh meureun cek inung teh teuing meureun kitu ngajawabna teh. Tapi kalau kita pikir-pikir ngampih di imah, artinya apa? Itu adalah saat-saat yang bahaya. Kenapa? Karena setan-setan, iblis-iblis itu berkeliarannya mulai di waktu maghrib. Makanya kita suka berlindung kepada Allah dari kejahatan malam yang gelap gulita, ya. Surat naon eta teh? Nah ulang pokoknya mah aya nu kitu teh, dari kejahatan malam yang gelap gulita aya pokoknya mah surat naon nya eta aya pokoknya mah surat Al-Falaq ya Bu ya, surat Al-Falaq. Makanya ujung-ujungnya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang hasud apabila melakukan hasudnya. Itu siapa mereka? Orang tukang sihir. Karena tukang sihir itu bekerja sama dengan setan, dengan iblis. Makanya mereka melancarkan niatnya untuk mencelakakan orang. Maka kita ngadeheus ka Allah, abdi nyalindung ya Allah tina hal-hal nu sapertos kitu ya. Jadi malam ibu-ibu ada bahayanya, siang ada bahayanya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah akan selalu mengambil celah-celah waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah biasa ibu-ibu tahajud malam-malam mun kakantun pan reuas haneueul ya. Orang yang tidak pernah tahajud damang we, lempeng we.
Tidak henteu, tidak apa, karena apa? Belum merasakan nikmatnya tahajud atau nikmatnya berdoa. Berdoaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala kan pada waktu itu, ya. Jadi ada malam, ada siang. Allah pasangkan malam dengan bulannya, pasangkan malam dengan bintang-bintangnya. Saat kita ke atas, ibu-ibu, ayat bulan sabit cantik sekali. Bagaimana Allah menciptakan itu semua. Ternyata di sekelilingnya cingkaratip, ya Allah, jutaan atau berapa jumlah bintang yang ada. Cek Allah eta teh damalan Allah sadayana, ya. Makanya kita ke atas ningali nu araraneh kitu, menyebut nanti Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Subhanallah, maha suci Allah teh. Masya Allah. Apapun yang terjadi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Siang sekarang panas, ibu-ibu, panasnya banget. Tapi bagi kita tidak menjadi sebab untuk liren kapangaosan. Ibu hareudang teh? Hareudang, tong ngabohong. Teu abdi mah teu hareudang bohong gitu ya. Hareudang sih. Banget hareudangna tuh. Makanya ada yang kikiplik bawa kipas ya. Orang Ciparai bawa kipas. Nu jeung kikiplikna kumakalah dikiplik-kiplik mulai ya. Naon we anu aya ibu-ibu. Kenapa? Ya itu panasnya banget ibu-ibunya. Tapi di masjid sini jauh lebih sejuk daripada di luar sana ya. Kenapa? Karena sejuknya di sini juga sejuk hati, karena sekalipun kita panas kita dikelilingi oleh para malaikat di sini. Malaikatnya tidak berhenti ngomong terus. Malaikatnya salamun alaikum. Selamat bagi kamu, salamun alaikum, selamat bagi kamu, begitu kan? Jadi kita disalami oleh malaikat, senang banget. Kenapa? Malaikat bersahabat dengan kita, pertanda kita sebagai orang yang baik-baik saja, insya Allah, ya Bu ya. Dan kita berkumpul di sini, ibu akan dikelilingi tadi oleh malaikat, akan ditutupan ku rahmat, akan diturunkan ketenangan. Terus ibu-ibu yang ada di sini begini banyak, Ibu Ella tidak sanggup menyebutkan satu persatu, tapi Allah mengabsen semuanya, di absen tuh dari ujung sana tuh jajaran kahiji saha anu nunutan oge di absen sama Allah itu ya. Yang nunutan di absen, anu ngalegedai karena temok oge di absen, anu emok, anu sila, anu nangunyar semuanya di absen ya. Tapi di absennya ibu-ibu naon dengan enak, dengan senang. Karena apa? Hamba-hambaku hadir di sini. Di absen disebut-sebut di hadapan para malaikat. Tuh, ibu banyak untungnya ya. Jadi malam alhamdulillah bagi kita aman, siang aman juga. Mata Ta'ala. Di sini mawat cuma segitu matahari ini. Jadi ibu harus berpikirnya, ya Allah, di dunia wahyu to sakieu panasna, padahal matahari itu jauh banget dari kita itu. Tapi kita kan emot ibu-ibu. Di dalam hadis itu nanti di yaumil akhir atau di pada hari kiamat, Allah itu akan mencabut itu matahari, didekatkan cuma 1 mil saja dari arah jami-jami nu dikumpulkan harita. Beri mereka itu sudah dibangunkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian mereka hadir dengan tanpa secuil kain pun di tubuhnya ya. Laki-laki terbuka auratnya, perempuan terbuka auratnya. Malah ada orang-orang yang wujudnya aneh-aneh begitu. Wujudnya manusia tapi kepalanya kepala keledai. Ada yang seperti itu. Wujudnya manusia tetapi kepalanya kepala kera ada. Wujudnya manusia tapi kepalanya kepala babi. Dan yang satu lagi wujudnya manusia, kepala manusia, tapi di wajahnya tidak ada secuil daging pun, tengkorak saja itu ya. Mereka ngabri ibu-ibu ingin mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kata Aisyah kepada Rasulullah, Rasul, apakah mereka tidak malu begitu saling melihat auratnya masing-masing? Kata Rasulullah itu mereka sudah lupa dari rasa malunya itu. Kenapa? Karena ada urusan yang lebih penting yang mereka pikirkan apa? Yaitu tentang hisaban. Aduh, sekarang bertemu dengan Allah. Sekarang akan terbongkar akhlak saya itu. Sekarang, apalagi orang yang sudah dimasukkan ke neraka, mampu kan sudah kebayang dicabut nyawanya seperti itu, di alam lahatnya seperti itu. Jadi mereka sudah was-was, sudah putus asa, wah sekarang masuk ke dalam neraka. Jadi mereka bakal tingku bingung kayak raga teu aya ya. Nah seperti itu nanti ngabring dina kaayaan panas ibu-ibu tuh nya.
Nah, ieu mah namanya panas sakieu. Ibu-ibu di akhirat mah luar biasa. Jadi, kalau kita tidak mau kebagian cahaya matahari yang menyiksa, yang membuat banjir keringat itu, dan keringat itu membanjiri tubuhnya orang-orang yang berdosa, maka kita dari sekarang badai panas, badai menuju cedem, badai menuju kumaha, siap untuk menghadap kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, insya Allah, ya Bu ya. Nah, kemudian matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, surah Allah. Kade ya. Karena kita itu karena sangat salutnya kepada makhluk, kadang kita memuji-muji lebih daripada Allah. Misalnya kita takjub kepada seseorang, cinta, tapi cintanya kepada seseorang itu melebihi cinta kita kepada Allah, itu disalahkan. Yang nomor satu yang harus dicintai itu Allah, yang kedua Rasulullah, baru mencintai yang lainnya, begitu ya. Maka iman seseorang yang paling hebat itu adalah yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai apapun yang ada di muka bumi ini. Ibu cinta kepada anak? Cinta banget. Kepada suami? Cinta. Tapi ketika suami melakukan kesalahan ngopi kamakeun Allah, maka ibu tidak boleh mendukung sekali oge. Naon sababna? Sabab mun ngadukung caroge berarti ibu siap dibenci oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Anak ibu profesor, wadi kagumi orang, tapi tara sholat, maka ibu tetap saja ibu harus mendidik sekalipun sudah menjadi profesor, mengingatkan ujang, mesti anak nagus jadi profesor ge. Ujang kade sholat, bisi hilap. Nah, ibu yang baik seperti itu. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah itu lebih daripada yang lainnya, begitu ya. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tong disujudan, matahari bulan disujudan. Di urang makan tenan ibu-ibu kuburan ke disujudan. Aya di urang? Aya. Meni wajib eta teh ka kuburan teh bade jarah. Saha eta teh? Apan eta teh makam wali. Wali naon? Wali songo. Ada yang paling aneh wali kukun gitu ya. Ibu-ibu sujud, pada akhirnya sujudnya ka saha itu? Allah saja tidak memerintahkan atau sujud di kuburan mah. Gak ada sholat di kuburan itu. Baca Quran tidak ada. Naon atuh ngadoakeun hungkul. Jeung ulah salah pok-pokanana teh. Kadepruk kana kuburan nu janten ibuna, jauh ceurik keur mehek-mehek. Ibu cenah abdi teh hanya hirup teh sangsara wae. Doakeun ibunya abdi sing beunghar. Cek inungna mun bisa ngajawab tibalik maneh mah ibu jawab doakeun ku maneh, lain maneh didoakeun ku ibu, begitu kan? Karena orang yang sudah mati enggak bisa apa-apa lagi, tinggal menunggu siapa yang ngirim doa baginya, siapa yang ngirim kebaikan baginya. Di antaranya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh, seperti itu ya. Maka kadituna ibu-ibu, nah, tetapi bersujudlah kepada Allah. Tuh, bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jadi sujud mah kanu gaduh bulan. Sujud mah kanu gaduh panon poe. Yang menciptakan semua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini kita tetap bersujud kepada Allah. Barusan di salat duhur kita sujud kepada Allah. Dan mudah-mudahan sujudna tong diganggu wae ku setan. Sabab nu keur sujud bunilami teh sujudna teh si mamah bunilami sujudna barang ditoya teh tibra we keur kerek sujud teh. Tas sujudnya jangan sujud seperti itu. Karena nanti ku Allah diparios deui cing anjeun teh baheula teh tukang salat, iya sih tukang salat, tapi kamu salatnya kacowaenya. Kamu teu nunutan maneh mah ngalamun cek Allah teh. Mun teu ngalamun nunutan, lamun teu nunutan ngalamun, tengah-tengah hek mempertanyakan di dalam dirinya, ai bieu teh 2 kitu 3 tah. Nu kituna eureunkeun. Karena apa? Karena salat kita jadi tidak berarti apa-apa. Bu, tapi mun urang disimpulkeun kenapa nya setan saha deui atuh? Karena setan itu tidak senang melihat ibu-ibu sholat itu. Ibu-ibu sujud tidak senang, makanya dia masuk untuk menggoda kita. Tapi yang jelas kita harus berani berperang dengan setan. Dan setan yang harus kalah, bukan kita yang kalah lagi. Naudzubillahi min dzalik ya. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalau kita berani mempertaruhkan tentang naon janji urang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pan eta teh janji. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tah buktikeun janji eta teh. Lamun tadi menyebut hanya kepadamu kami menyembah, nah bet nyembah kana kuburan, nah bet nyembah kana matahari, nah bet
di makana bulan, salah itu. Jadi janjina bohong lah begitu. Kita punya janji loh sama Allah. Itu janji. Yang kedua, janjinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji yang utama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi janji-janji itu harus dicumpona. Karena kata Allah di ayat yang lain, wa aufu bi ahdi. Hei, kamu itu harus nyumponannya karena janji ka kaula. Kamu kan punya janji yang mana nu tadi teh ya? Itu kan janji kamu cumponan atau apa gunanya kalau kita nyumponan janji? Surah Allah, ufi bi ahdikum. Nanti kalau kamu nyumponan janji itu, maka aku pun akan nyumponan janjiku kepadamu. Apa janji Allah kepada kita? Mau ngasih surga kalau kita baik-baik. Janji yang berikutnya, mau menambah nikmat kalau kita syukur nikmat, akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita taubat. Tah janji kaula eta ku kaula dicumponan, asal aranjeun nyumponan janji-janji aranjeun. Sayangnya banyak sekali manusia yang berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas dari salat manehna peletek ngukus aya nu kitu. Aya tuh sampai hari ini nunggu aya kene atuh. Makanya tuh tukang jual rampe di pasar masih laku, pertanda bahwa masyarakat masih ada yang seperti itu ya. Hilangkan kebiasaan itu karena itu bahayanya besar sekali. Judulnya teh dosa syirik. Dosa syirik mah mun kacanak maot bakal menggerus semua kebaikan sehingga meleleh, tidak ada gunanya. Ditendang kana neraka teu diangkat deui. Naudzubillahi min dzalik ya. Mangga ibu-ibu di bawah ada surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-41. Sok orang awas deui. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak tuh kerusakan di darat dan di laut tuh surah Allah teh. Dari awalnya sudah diberitakan seperti itu. Jadi kalau kita bertanya saha tetatunya nu ngaruksak dunya teh, ini jawabannya ada di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-41 ya. Telah tampak kerusakan di darat, ya, tampak sekali kerusakan di darat itu. Kemudian dan di laut tuh ibu-ibunya. Tadi mah aya berita dina televisi simkuring sok ditarikeun ada berita-berita itu ya. Di antaranya ada orang-orang yang membuang bangkai ayam begitu banyak. Kayaknya dia punya apa sih? Punya peternakan ayam atau apa? Mati meureunana. Hoream riweuh keleweng ibu-ibu ka mana ka walungan. Ya Allah, ternyata itu bau busuk kemana-mana. Apa tadi ditinggali duka puluhan bangkai ayam itu ibu-ibu. Dia tidak berpikir, kacau ya pikirannya. Dia itu lepas aja keleweng gitu. Emangnya teu maju teh si hayam teh maju ka canak kali dipucai itu. Dan dia harusnya berpikir di mana engke itu bercokolnya, maka mengganggu orang-orang. Padahal ibu-ibu di sungai itu kadang dibutuhkan untuk mereka mandi gitu. Di daerah mana gitu di Indonesia. Maka dina hadis tentang lingkungan hidup disebutkan, dina hadis tentang lingkungan hidup. Orang yang merusak lingkungannya itu siapa? Adalah orang yang membuang kotoran di sumber air yang bersih, ya. Sumber air yang bersih yang digunakan oleh orang-orang keleweng micen kotoran atau termasuk tadi bangkai itu, maka itu adalah orang yang akan mendapat pertanggungjawaban khusus di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ridho buminya dirusak seperti itu, ya. Padahal kan manusia mah identik dengan ibadah ke Allah teh. Identik dengan memeres karuksakan, bukan malah kebalik yang sudah baik diruksak begitu, ya. Nah, ibu-ibu di sini juga sudah nampak tuh di darat, di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Garis bawahi tuh, yang dituding langsung meleg-meleg ku Allah bukan siapa-siapa. Malaikat tidak dituding dan malaikat selamanya benar, ibu-ibu. Di sini setan juga tidak dituding, tapi yang dituding itu siapa? Manusia. Ibunya manusia tak. Tapi nah manusia kok bisa seperti itu? Manusia nah nugas jadi balat setan begitu mah. Pan ku Allah disebut-sebut wala tattabi'u
khutuwati syaitan. Makanya setan tong dituturkeun innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Terus apa setan teh? Mencelakakan, membinasakan kita, malah dituturkeun. Makanya jadilah perusak muka bumi ini siapa? Adalah tangan-tangan manusia. Surah Allah eta teh, ya. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi Allah ingin memperingatkan mereka. Makanya mohon maaf ya, misalnya sekarang Allah memberi kering, lahan-lahan itu kering, supaya karasaeun tak kerjaman tadi menebang pohon ilegal sina karasaeun ku Allah. Kumaha lamun cai teu aya teh gitu ya. Kalau ada gempa bumi, kalau ada longsor, tah nusok nyabutan pohon-pohonan itu kan akibatnya longsor juga ibu-ibu. Longsor itu ayeuna ge aya nu kenging longsor ibu beberapa orang katimbun tanah belum ketemu layona ya bunya. Tah akibat dari apa? Tangan-tangan manusia. Makanya kalau dikaitkan dengan ayat ini, semua bencana alam yang ada di muka bumi ini adalah pertanda dengan kerusakan tangan manusia. Akibat tangan manusia. Dan Allah memberikan bencana itu supaya apa? Supaya mereka berpikir, oh iya teh akibat tina keawonan manusia kok jadi begini. Jadi Allah teh naon ibu mere pepeling sina karasaeun kumaha ta bencana kalau datang itu, ya. Nah, agar mereka kembali, garis bawahi, agar mereka kembali ke mana? Ke jalan yang benar. Jadi supaya mereka sadar yen ulah sakali-kali deui kitu peta teh sabab geuning tina kejahilan tangan-tangan manusia yang merasakan bencananya bukan dia sendiri, bukan mereka sendiri, tapi semua orang kena dengan bencana yang tadi, begitu ya. Nah, berikutnya di sini ada surat apa ini? Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. Baca lagi yang di bawah, Bu ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Ditimpa dengan ayat yang ini, ibu-ibu memperkuat bahwa karena tadi disebut yang merusak muka bumi ini adalah manusia, maka di sini Allah langsung menurunkan ibu-ibu cegahan atau larangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Pan Allah teh menata bumi teh segini indahnya, tapi tiba-tiba dirusak oleh manusia. Kalau kita berpikir tentang gunung ya, ini gunung kumaha sih ditancapkeun ku Allah. Mani cantik dari kejauhan tuh dikenal. Gunung tertinggi di Jawa Barat apa? Gunung tertinggi di Jawa Timur apa? Gunung tertinggi di dunia apa? Gunung tertinggi di Indonesia apa? Sampai orang mencatat, ini loh gunung-gunung itu banyak sekali, ibu-ibu. Yang kita pikirkan kumaha eta ada mana Allahnya? Tadi bantuan ku sasaoge ngadamel gunung ku nyalira, ngadamel laut ku nyalira, membentangkan langit sendiri, membentangkan bumi sendiri. Kan sudah dipernahkeun dah. Bahkan yang namanya bumi ada yang datar gitu, ada yang nungkawing, tebing, ada yang ngelegok. Itu semuanya dengan niat sendiri-sendiri Allah itu. Kenapa Allah ngalegokeun tanah? Ameh Allah nyimpen cai di sana karena manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Tapi sekarang rewas karena telaga-telaga sudah mengering. Di mana kan telaga teh airnya bening, ibu-ibu. Paranti kahirupan manusia anu teu seueur anu kering, ibu-ibu. Barulah bararejan si tanah-tanah teh. Itu dilogekeun untuk naon? Untuk tanah, untuk cai air ya. Kemudian diluhurkeun namanya naon? Gunung dan bukit. Untuk apa? Ya untuk itu kayak gunung-gunung tadi, ibu-ibu. Gunung itu kan ibu-ibu selain indah dipandangnya, itu juga adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus tanpa kita ketahui ternyata di gunung teh Allah teh membuat debit air yang sangat besar. Mun ibu angkat ke gunung eta sok cai nyusu ngarelek we begitu, ya Bu. Jadi mereka tuh yang dekat ke gunung itu ibu tidak pernah beli itu air-air itu. Maka mereka kelola dengan baik, terus bikin apa? Bikin selang-selang paralon-paralon ke rumahnya masing-masing. Terus nu lebarna teh ibu teu dicocokan ngagolong tore gara aduh ya Allah. Kalau kita melihat di situ sabaraha kubikeun mun di urang mah nya seperti itulah. Ti gunung tapi aya cai, ternyata di dalam gunung itu Allah membuat air untuk kehidupan manusia. Yang namanya curug coba. Curug itu kan di dataran tinggi. Aya cai segede itu, di mana eta? Ya Bu ya, luar biasa itu. Tapi dengan kekejaman mereka maka gunung-gunung itu dihabiskan.
Ya otomatis ibu binatangna paburencai kemana-mana, terus airnya jadi tidak ada. Kembali efeknya kepada manusia lagi. Saha anu nyeun kitu teh manusia deui wae. Makanya tadi tuh cenah janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik ya. Kemudian berdoalah, garis bawah hitah, berdoalah. Ibu masih berdoa kepada Allah? Masihlah. Tidak boleh berhenti berdoa itu. Kenapa? Karena berdoa teh ibadah ya. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Berdoa itu merupakan pokoknya ibadah. Berdoa itu ya. Makanya berdoa terus. Kita sekarang harus berdoa, apalagi karena kita sudah kekeringan seperti ini. Minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan itu. Begitu ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, garis bawahi. Rasa takut ya. Berdoalah dengan rasa takut. Ya, perlu kita takut kepada Allah? Perlu. Orang yang bertakwa saja itu takwa itu takut, ya. Takwa takut, hati-hati, waspada. Takwa teh. Jadi ketika kita berdoa disertai rasa takut, Ibu, kemungkinan doanya akan mustajabah, akan enggak diijabah ku Allah teh, ya. Seperti itu. Berdoalah katanya kepadanya dengan rasa takut. Ari Ibu berdoa raosna siang atau nepi wengi? Berdoa itu. Jadi siang tidak enak itu. Jadi doa itu tidak pernah hilang. Siang nak kedah berdoa, ini tolong bulina, tolong ini mau minum. susah membukana. Ini banget haus pisan punten. Iya ya, jadi siang ada waktunya sih. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Tapi kalau dibanding-banding kehusuan berdoa itu emang malam ya Bu? Malam ya. Siang tara husu Ibu? Kehusuan itu Bu datang pada siang, pada wengi. Gumantung kepada kita. Berdoa pagi-pagi husu, siang husu. Dina kaayaan menterang-mentering seperti ini bisa khusyuk kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ari ngadoa kedah ada keyakinan di dalam diri, mukinun bil ijabati. Kita harus punya keyakinan di dalam diri bahwa doa kita itu akan diijabah ya. Nah, sekarang doanya untuk kepentingan bersama. Nyunkan hujan heula sasarangan ya Allah, lungsurkan hujan. Tong lami teuing halodona ini baru berapa bulan seperti ini kita sudah tersiksa seperti ini, panasna pisan ya. Sok mangga Ibu dengan rasa takut kepada Allah dan penuh harap, garis bawahi penuh harap ya. Boleh berharap kepada Allah? Harus, bukan boleh, harus ya. Harus punya harapan. Makanya kalau putus harapan dosa. Putus harapan teh sami sareng putus asa. Putus asa adalah dosa. Putus cinta adalah biasa. Putus cinta biasa. Putus asa dosa. Putus asa dosa, putus cinta biasa. Cenah, ya banyak begitu. Maka ibu-ibu ditami, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Garis bawah itu. Rahmat Allah sangat dekat. Rahmat tenawan. Rahmat tenawan kanyaan, kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah mau memutuskan rasa sayangnya kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berbuat kebaikan, terlebih umat Islam ya Bu ya. Jadi eta tos aya syaratna. Bagaimana caranya? Dalam keadaan menterang-mentering seperti ini tetap Allah memberi rahmat ya Bu ya kepada kita. Dalam keadaan ibu-ibu apa itu yang namanya wabah ya, wabah yang kemarin-kemarin itu wabah corona itu, Covid itu sangat luar biasa. Tapi Allah tetap saja membagi rahmatnya. Hanya saja kitanya harus dekat. Dan di antara kedekatan kita meyakini bahwa doa kita akan diijabah. Kemudian semua bentuk musibah itu adalah ujian untuk keimanan kita. Dan bila mana kita menjalaninya dengan teguh, dengan sabar, dengan tawakal, maka di balik musibah-musibah itu Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mengabu sekarang ada pembahasan ke bawahnya, mengarah ke api. Apa itu api? Ya Bu ya. Ibu mau ditaros api, ke ibu ngawalerna kumaha Bu naon ai seuneu teh? Nih nu kitu wae ditanyakeun nya seuneu mah seuneu wae. Mau naon ibu seuneu teh? Nya seuneu eta nu sakurung na kompor. Nya naon ibu seuneu teh? Seuneu pokona mah.
Jadi sesuatu yang kita lihat setiap saat, kadang kita kalau ditanya tetap bisa nerangkeunana. Naon sih ya? Makanya di sini ada pembahasan tentang api. Apa sih itu api? Api adalah oksidasi. Oksidasi itu saya lihat di kamus adalah reaksi ya. Oksidasi itu adalah reaksi. Api adalah oksidasi cepat suatu bahan, dalam kurungnya bahan bakar. Bahan bakar. Dalam proses kimia eksotermik, eta ge sami ibu reaksi keneh dari pembakaran. Jadi api itu muncul ketika ada sesuatu yang dibakar, maka muncullah api itu. Hari ibu bersahabat dengan api tidak? Bersahabat. Wah bisa tuang mun teu kena sarang api ya. Karena ibu-ibu tak ya nama teu katingali ngahurungkeun seuneuna teu katingali sekarang. Kenapa ibu-ibu kalau dulu mau nyangu itu sudah nutuh heula kan dulu itu udah nutuh di tapi-tapi terus gitu ibu-ibu dingisikan terus gitu mau nyanguna ngarorotek heula tahu nggak ngarorotek teh ngambil kayu bakar kapipir kayu bakar popongkon nuragreg itu dijadikan suluk dulu itu seperti itu. Terus ibu-ibu dihurungkeun dina tungku api namina naon hawu. Ibu-ibu masih kenal dengan hawu ya kabayangkeun zaman baheula. Sok kalau sekarang ibu rek masak kitu heula sanggup henteu sekarang. Kalau mau makan teh kitu heula napi heula ku sorangan terus ngarorotek heula kayaknya ibu-ibu urang teu sanggup. Orang-orang dulu teh sabarnya seperti itu ya. Sabar. Anak-anaknya mau makan juga sabar aja menunggu sampai mereka ketiduran menunggu mau makan itu dulu. Kalau kita sekarang serba cepat, serba babari, cetrek sekedap ibu-ibu sadana asa. Tapi sebenarnya no diangon-nyango dina mejikom ge eta teh seuneu keneh sekalipun teu katingali ngagugudagna tapi panas. Tadi yang panas itu adalah sifat yang dimiliki oleh api ya Bu ya. Nah, api itu adalah reaksi ketika ada pembakaran muncul api itu ya. Kemudian ditambahkan yang mengakibatkan pelepasan panas. Nah, mengakibatkan dari itu muncul panas juga tadi. Ari setrika panas. Katingali teh ku ibu ngagugudagna henteu. Upami baheula mah pan kitu istri teh nu nganggo ayam jago teh. Tahu enggak ayam jago itu tuh yang ada ayam jagonya. Berat banget ya. Terus dimasukin ke situ apa arang. Tahu enggak arang? Arang itu panas, mun panas teuing ibu-ibu. Mun hiji deui pas tos seep ngebul kemana-mana itu apa yang debunya itu ya Bu ya. Teu dulu mah juga gitu. Tapi orang-orang itu ibu sabar aja dengan seperti itu. Ketika macet karena panas teh nyanak daun sawu. Kemudian digelengkeun karena daun sawu, ibu-ibu lemes deui dulu itu. Banyak sekali tawakalnya orang dulu itu ya. Tawakal, sabar, ibu-ibu ikhtiar. Orang-orang sekarang sepertinya tidak mau seperti itu. Semuanya ingin serba cepat. Tapi ternyata akibat dari cepat-cepatnya itu, ibu-ibu ngajadikeun bumi panasnya seperti ini. Ada setrikanya ibu-ibu, ada lampunya di mana-mana. Tadi rumah kaca di mana-mana. Tah saha nu ngajadikeun bumi semakin panas teh? Ulah manusia lagi. Laras ibu-ibu seperti itu, ibunya gitu. Nah, ibu-ibu eta kadah ditapakaran ku urang, tapi sudah masuk ke zamannya. Ibu sekarang kalau kembali karena hawu maka udah waktuna ka cinta ya. Bu Ella mau ngaji di mana ngajinya di sana di Cirebon. Berangkatnya pukul 2 malam atau 3 malam. Kudu nyangu heula kanu tadi teu sanggup. Mending kana jajan bubur di jalan kitu meureunana mikirna teh ya. Seperti itu. Dulu masalah bar pisan ibu-ibu seperti itu ya. Jadi sifatnya akhir zaman itu pengen cepat segala sesuatunya. Cahaya kemudian dan berbagai produk reaksi. Nah, itulah yang disebut api kurang lebih. Kayak mau ditaroskeun teh ge mak gampil ngagalantang we dan ieu diapalkeun sugan apal sakitu ya. Pas nanti pulang ke anak-anak. Neng apa teh naon ari api teh? Udah gaya. Nggak tahu mama apanya, mama apal. Api teh adalah jauh apal ieu di luar kepala. Sugan apal ya. Jadi yang ini teh pengertian api teh juga gitu. Ya banyak tah api teh gitu. Yang serba panas yang keluar cahaya ibu-ibu itu adalah api. Maka ibu-ibu di dia kita akan mengenal kembali saha ari setan teh ya Bu ya. Setan teh saha? Setan teh makhluk Allah. Ari kolotna setan saha? Bapana setan saha? Iblis. Ari bapana manusia? Adam. Bapana manusia Adam, bapana setan Iblis. Ari anakna Adam manusia.
Manusia teh anak Adam, Adam teh bapana manusia. Iblis teh bapana setan, setan teh anakna iblis gitu. Turunan iblis teh setan, ibu-ibu. Tapi itu turunan awon terus dugikeun ka irah ge awon turunanna karena bapana ge iblis. Kalau Adam mah manusia ya aya nu bager, aya nu bader. Ya, di dia aya nu bager teh di dia. Nu bager sadaya ieu. Nu bader aya moal ngaku. Sok, Bu, di sini ada pertanyaan dari Allah. Baca lagi. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, ada pertanyaan ibu-ibu. Surah Allah teh begini, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Kan ceritanya waktu itu disuruh sujud kepada Adam. Terjadi di surga teh ada 3 kelompok, ada malaikat, ada manusia, ada jin. Jinnya diwakili oleh iblis ya. Kemudian Allah menguji di antara mereka tuh yang pintar itu yang mana? Ya, maka Allah mengajarkan nama-nama benda yang ada di situ diajarkan. Mun di ruangan masjid ieu mah meureun mun ceuk urang tah eta kipas, eta jam dinding, eta tihang tuh itu jendela, ini lantai, ini karpet, ieu taplak meja, tah ieu meja, ieu air begitu ya. Diterangkeun kana tiluan teh. Ngabandungan sadayana oge ya. Nah, sesudah dipelajari itu Allah mengetes mereka jika guru ka murid. Kita kan kepada murid itu ngajar. Saparapat mau kita pulang dari ngajar itu, kita ngetes apa yang kita jelaskan tadi. Ditanya pada waktu itu. Maka ketika murid ibu-ibu bisa menjawab, berarti eta si guru teh berhasil ngajar nate. Lamun ditaroskeun murid teu aya nu apaleun, berarti guruna nerangkeunna jigana pabaliur. Da basa budak ditanya teh ai si Ustad anu cenah nerangkeunna ka harti nya tak sakaharti keneh teu dijelaskeun kitu ceuk budak teh. Berarti pabaliut nya teh si guru teh nerangkeunna. Kasihan banget guru nu jiga kitu. Nah ngetes sama Allah Subhanahu wa taala lalu menyampaikan ibu-ibu pertanyaan-pertanyaannya. Sok, ini apa namanya? Eta ibu-ibu teu aya nu ngajawab. Iblis tidak bisa menjawabnya, para malaikat malah menjawabnya, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan ternyata kami tidak bisa menjawab ini semua. Ayo disodorkan ke Nabi Adam, eta dijawab dengan pas ibu. Jadi manusia itu lebih cerdas daripada yang lainnya. Maka beralasan untuk Allah, ya sudah yang menjadi pemimpin dunia udah manusia saja. Maka kepemimpinan dipasihkan ke Adam alaihissalam. Ya, makanya setelah itu usjudu li Adam, hai malaikat kamu sujud kepada Adam. Sujud di situ maksudnya menghormati, akui bahwa Adam itu lebih hebat dari kalian. Dan malaikat mah atuh tos lemes ti baheula, tos saya ti baheula. Malaikat mah kadepruk we sararujun mengakui bahwa Adam itu lebih hebat daripada kami. Illa iblisa. Angin iblis nu teh daek sujud teh. Kumaha ceuk manehna punten kitu mun ceuk basa urang mah. Punten kudu sujud ke Adam, punten keheulaanan begitu ceuk iblis teh ya. Maka kembali ditanyakan di ayat ini. Ini tuh ada beberapa ayat yang bunyinya seperti ini ya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ya. Iblis menjawab, tah tingali. Kasombongan iblis teh butos di ayat di dia oge. Cek si iblis teh ngajawabna teh kieu. Henteu kieu, rumaos abdi teh bodoh teh kitu. Tapi dia menjawabnya ngajago, aku lebih baik daripada dia. Kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Karena aku ini lebih baik daripada dia. Tuh. Anu manten dirina sorangan leuwih hade teh teh jalmi naon? Jalmi sombong. Kade ibu lah nyebatkeun Bu Ela bisi teu uninga nya. Sadaya kolot dan bale endah abdi pangsolehahna. Tamun kitu teh eta teh jiga nu nemeh naon namanya teh iblis ya. Aya kan jalmi nu muji sorangan abdi mah panggeulisna ceuk saceuk abdi. Beng ceuk batur teh nya. Abdi pangpinterna ceuk saceuk abdi. Bukan. Pintar, beunghar, gelis, kada cek batur, ibu sana cek diri sorangan ya. Nah maka dia itu sombong
kenapa aku tidak mau bersujud kepada Adam sekalipun engkau yang memerintahkannya? Aku lebih baik daripada dia. Yang menjadi kesombongan iblis ternyata di sini nih Bu, engkau ciptakan aku dari api, garis bawahi ya. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi iblis mah diciptakeun tina seuneu. Setan tina seuneu sami keneh nya. Setan ari jin tina seuneu. Jadi ari iblis jeung jin teh kapi kumaha eta teh? Coba saya ulangi ya. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, ari setan diciptakan dari api, ari iblis dari api, ari jin dari api. Jadi jin jeung setan teh eta teh dulur kumaha eta teh. Jadi jin itu ibu dibagi dua. Karena manusia dan jin itu diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya di surat Ad-Dariyat. Dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu-ibu nu diparentah ibadah teh satu manusia, dua jin. Seperti juga manusia jin teh aya nu taat aya nu henteu. Manusia juga kan begitu. Sampai banyak sekali ibu-ibu sebutanana ada muttaqin. Nah, manusia itu ada muttaqin, ada mukminin, ada muslimin, ada muhsinin, dzalimin, kafirin, munafikin, mudahin, semuanya ada di situ ya. Jadi ibu-ibu manusia jeung jin teh bangsa yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ngan aya nu nurut aya nu teu nurut. Maka jin anu nurutna adalah jin Islam. Bisa jadi muttaqin jin oge ada kalangan muttaqin, ada muslimin, ada muhsinin jin oge dengan kebiasaan mereka. Tapi aya anu bedegongna, maka anu bedegong disebut nate iblis dan setan. Ari bahan dasar yang diciptakan mah anger dari apa? Dari api juga tadi ya. Cuman iblis menjadi sombong karena aku ini lebih baik daripada dia katanya. Aku mah diciptakan itu dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah ya. Manehna jeung sok tahu deui meuntun bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Tenangnya heula kana nyiptakeunana ari tanah jeung api teh sae mana? Padahal api bagian dari alam, tanah bagian dari alam. Yang paling tahu tentang semua itu Allah yang penciptanya, begitunya. Tak karena setan itu ibu diciptakan dari api dan mempunyai karakter yang tidak baik, maka pada akhirnya setan menjadi makhluk yang durhaka. Maka di akhir-akhir Allah menyebutkan wa kana minal kafirin tuh ya. Dan adalah iblis itu termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi iblis ge setan ge aya anu kafirina, aya anu munafikina, aya juga yang muhsininnya dan yang lainnya begitu. Nah, maka di bawah ada tambahan setan pada akhirnya menghembuskan api panas. Setan mah ibu sadayana naon? Nah, harewaskeun sesuatu karena jiwa manusia itu dengan harewas yang panas ibu, yang menjadikan jiwa manusia itu jadi kotor, jadi salah, jadi banyak dosanya. Ai kana manah ibu sok aya harewas setan masuk. Sok nurut tara ibu. Tara sakapeung teh, tara sakapeung. Ibu-ibu kan itu kerusum panas tong ka Masjid Asyofia engke deui bisi gering. Ge baluba nu gering can. Cek manehna teh menikah ngartos pisannya abdi rek pereh heula eta teh nurut ka saka setan. Teu init manehna mah cicing we. Ai batur tos mulih nu meh haneueul rebannya abdi beuteung ka pangaosan nya. Jin itu datang kepada kita enggak berhenti ibu setiap saat. Semakin hebat keimanan kita semakin hebat juga godaan-godaan setan itu. Makanya di muka bumi itu saha nu teu kagoda ku setan sadayana ge kagoda. Ai Rasulullah kantos kagoda teu ku setan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos kagoda ku setan. Ai nyebat kantos yeun henteu eta teh. Makanya cara ricing we. Kantos atau ibu. Kan Rasul menyebutkan ana basyarum mitlukum. Aku ini adalah manusia seperti kamu. Jadi lama seperti kamu pernah salah. Makanya kesalahan Rasul mah diabadikan di surat nukir. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu
dzikra. Sok sambung ayat. Acan boela abdi nuju hareudang rada sesah nyambung ayat teh. Keur hareudang hese keur tiis hese. Mun nyambung lagu mah bisa. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Tabu angus geura surat eta, surat Abasa. Itu teguran khusus kepada Rasulullah SAW karena Rasul kantos ngabalieur ibu-ibu Mekkah di jami nu nepangan anjeunna namanya teh Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Rasul bendu? Kan Rasul maka caroskeun ge sabar, tawakal. Iya, pertanda bahwa Rasul itu manusia biasa, maka satu waktu ketika marah ya marah Rasul juga. Nah, hapangna keheul ka Abdullah bin Ummi Maktum teh padahal dia itu orang yang buta, ibu-ibu. Orang yang buta tidak bisa melihat, jadi tidak tahu situasi waktu itu apa. Jadi Rasul teh nuju nampi tamu para gegedean tarojol Ibnu Ummi Maktum heg kapayun nanaroskeun ka Rasul teh seperti biasanya. Padahal Rasul nuju mayunan gegedean, maka ditegur langsung ku Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya bonya, kamu itu kenapa? Karena datang orang yang seperti tadi kamu tolak mentah-mentah, padahal dia itu orang yang takut kepada Allah. Gitunya ditegur. Jadi siapa yang pernah salah? Semua ibu, semua manusia termasuk Nabi dan Rasul pernah salah. Cuman mungkin ukurannya yang beda. Ari Rasul sareng Nabi mah salahna saeutik, ari urang nah eta beda teh. Rumaos geuning eta nya tuh. Ibu sabaraha kali amak-amakan di bumi? Tuh, teu ka eta. Ai kukulutus sabaraha kali? Teu ka eta deui. Itu sebabnya manusia itu tidak ada yang lempeng tanpa gangguan gak ada. Maka digambarkan oleh Rasulullah itu kullu bani Adam khata'una. Setiap bani Adam itu pernah berbuat salah semuanya juga. Tapi manusia yang hebat itu bukan yang tidak pernah salah. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Tapi yang terbaik adalah orang yang salah itu cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau dosa kepada manusia sami engah dilubarkeun tanya nu tadi teh. Begitu ibu-ibunya tuh. Maka cenah tadi aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan dia aku dari api, dia mah dari tanah. Maka setan menghembuskan api panas ibu-ibu karena naon? Karena jiwa manusia yang berupa dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu hembusan dari bisikan setan kepada diri kita. Andai ibu sadar bahwa ini ti setan engah taun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ada gerentas hate nu awon ibu teh itu yakin pami gerentas hate nu awon ti saha? Dari setan. Kalau gerentas hate yang baik dari siapa? Dari malaikat. Langsung harita keneh taud ka Allah ya. Ibu teh gaduh niat awon teu nuju ngimpleng buah tuh buah teh dilebet di payeuneun teh. Nah, tangkal nu ibu jauh maneh tangga gerentas Gusti mun abdi panen buah rek dibagi ieu tetangga teh sadayana kecuali si eta. Tah ibu-ibu sadayana saha si eta teh? Ibu teh keur amak ka hiji jami gerentas ti saha nu kitu ti setan enggal cek ibu astagfirullahaladzim innalillahi astagfirullahaladzim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kedah kitu ibunya ulah dituturkeun ka hayang hate teh. Mangga ibu-ibu di dia qala Rasulullah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madin bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala garis bawahi ta ibu-ibu din bani. Dua serigala, non serigala teh mun cek urang mah naon? Bahasa Sunda serigala ajag, ya, ajag serigala teh ajag. Naon ari ajag teh? Ibu mah ibu ari serigala teh naon ajag, ari ajag serigala. Ari serigala nya ajag, bener dibolak-balik. Serigala teh anjing hutan, anjing leuweung, anjing liar, serigala itu ya. Mirip anjing sih seperti itu, tapi liar, galak ibu-ibu gitu ya. Tah, dua serigala yang lapar cipta. Dua serigala yang lapar ibu-ibu ketika bertemu dengan kambing dihantam, ketika bertemu dengan ayam dihantamlah karena serigala itu sedang lapar. Tapi di dia Rasul dijadikan nasihat.
Serigala jahat iya, serigala bengis iya, serigala taya ras-rasan iya. Tapi ku Rasul dibandingkan dengan manusia, coba ngisinkan ya. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia. Garis bawahi, sifat tamak manusia. Serigala tadi ibu disebutna ge awon ya. Jadi binatang yang jahat, binatang yang kasar, binatang yang galak. Terus dilepas di tengah-tengah kambing pasti dihabok dakur kayaan lapar atuh. Waduh acak-acak kambing teh. Bakating ku lapar-laparna. Tapi lamun dibandingkan dengan manusia, sakitu cenah. Ajag mah cuma sakitu gitu, serigala mah. Mun manehna geus wareg mah tos ya sakitu. Tapi kalau ketamakan manusia, coba lihat. Ditebang itu pohon-pohon itu, ari eta teh judulna naon? Tamak, rakus ibu. Jaba kengeng maok ibu, terus diica, terus dijadikan kekayaan pikeun dirinya, ya. Berarti kalau begitu no paling rakus teh ajag tapi manusia. Jadi ajag mah cuma segitu, jauh dibandingkan dengan manusia mah kitu cenah, ya. Nah, kadituna ditambah ibu terhadap harta, garis bawahi harta, tuh. Terhadap harta dan kedudukan, ibu. Ai jalmi ayeuna sok seueur nu paralai jantan pejabat seueur teh. Seueur ari ibu paling jantan pejabat. Ali. Kita mah berpikirna murukana teu riweuh jadi pamimpin teh. Apan saur Rasulullah teh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Semua di antara kamu itu adalah pemimpin dan semua di antara kamu itu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi orang mah kusakitu ge sararieun teuing ya bonya. Tapi biarkan mereka ingin menjadi pejabat tapi orang doakeun pejabatna sing anu sae, ulah pejabat ecek-ecek yang merugikan negara dan bangsa ya bonya. Nah, kan musim-musimnya sekarang kita pemilihan tentang ini orang doakeun teh ayeuna mugi cing saroleh atuh para pemimpin wae di Indonesia teh ya. Kalau pemimpin hararebat insyaallah rakyatnya juga akan terbawa hebat. Amin ya rabbal alamin ya. Mangga ibu-ibu, nah satu tadi mengharapkan harta, yang kedua kedudukan yang sangat merusak agamanya. Tuh, hartanya ibu-ibu dapat tapi akibat dari harta itu rusak agamanya. Akibat mencintai kedudukan pun rusak agamanya, ibu-ibu. Ayo Rasul, ibu-ibu jadi pemimpin justru ngajaga agama. Jadi ibu-ibu imam ngajaga agama. Ari mah tibalik. Jadi pemilik harta, pemilik kedudukan tapi lupa terhadap agamanya. Kitu seseueurna teh ya. Mangga ibu dipali handap di dia aya hadis orang hartosna we nya sakedik deui waktosna. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi. Nah hatina bab panas karena kiamat. Karena menurut para ulama ketika bumi semakin panas itu pertanda kiamat akan cepat datang. Ya, kiamat akan sebentar lagi datang nate. Naon buktina? Ieu dunya tos panas. Panas teh naonna? Emang panas sagalpina coba. Hate manusia seueur nu panas, tindakan manusia seueur nu panas. Apa-apa jadi panas, apa-apa jadi panas. Maka aya hiji hadis pikasieun ibu. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda. Garis bawahi 10 tanda. Hadisnya variatif ibu, tapi di dieu mah di antawisna eta ada 10 tanda sebelumnya. Jadi nalika kiamat akan terjadi itu Allah memberi tanda dulu. Sekarang sudah banyak tanda kiamat ibu? Sudah banyak. Jadi di hadis yang lain ini ayat nutilu tete cirina teh. Ada yang 4, ada yang 6. Kalau di sini mah disebutkan ada 10 tanda sebelumnya teh. Apa itu khosab? Khosab teh ibu gempa bumi. Al-khosfu di timur. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di Jazirah Arab. Atas kajantenan daca? Sudah semuanya ya. Baik di timur, baik di barat atau di Jazirah Arab, itu sudah terjadi gempa bumi itu. Di Indonesia sering ibu? Sering. Yang terakhir di mana tuh gempa bumi? Di mana ya? Anu rada rongkah itu di Cianjur, ya kan? Di Cianjur kemarin itu, ya. Sebelumnya di mana gempa bumi? Timur barat, pokoknya mah tos banyak terjadi. Eta teh cenah cirina bade datangna kiamat, dunia semakin panas, bumi semakin panas. Nah, tos itu ditambihan asap, tah ibu asap garis bawahi reuas singkuringnya. Allah asap eta dukhon. Dukhon itu kan bahkan ada surat ad-dukhon, ya. Jadi asap tebal ibu. Nah sekarang orang yang berjalan di asap tebal itu ibu sampai ngaraya
mobil oke. Karena dari jarak pandang sekian terus dekat tingali eta teh akibat kebakaran hutan teh ya. Hutan kebakaran ibu-ibu sadena terus ada tumpukan sampah kebakaran. Jika netas teu aya padahal di lebet teh ngagorowong we seperti api dalam sekam gitu ya. Imbasnya kemana? Mohon itu asap-asap tebal di mana-mana. Dia dibahas tuh asap itu bagian dari pertanda akan datangnya kiamat. Asap yang seperti itukah atau yang bagaimana? Yang jelas ibu-ibu asap yang muncul itu menjadikan petaka bagi manusia. Sekarang mereka sudah diwajibkan pakai masker lagi. Kenapa? Banyak yang sakit tenggorokan, banyak yang aspa, ispa dan seterusnya akibat dari tadi asap. Terus akan datang Dajjal. Dajjal itu pembahasannya khusus ibu-ibu. Makhluk Allah yang akan datang merusak muka bumi ini ibu-ibu dengan kagorenganana Dajjal itu. Sekarang sudah datang belum hari makhluk nama, tapi sifat Dajjal mas sudah mendahului kita. Makanya kita dicontohkan berdoa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjalnya belum ada tapi ngadu ama dipayunkeun pertanda bahwa sifat-sifat Dajjal sudah merajalela di mana-mana ya. Dajjal. Kemudian ada binatang bumi, hati-hati ibu. Jadi di hadisnya disebutkan menjelang kiamat kubro tiba-tiba bermunculan ada binatang dari bawah tanah. Binatang yang sangat galak, bengis dan menyemburkan racun untuk manusia yang ada. Jadi sitan non dabbah, ada binatang kan, ada binatang yang ngapung pakai sayap, binatang yang berjalan dengan kakinya ada, binatang yang ngojai ada, kemudian binatang ada yang merayap di atas tanah ada. Nah, kemah keluar tihanap ibu-ibu. Jadi binatang itu kalau luar tihanap nggak tahu apa. Orang enak keluar cucunguk wae dicair rewas ya punya. Kita lagi di zaman tiba-tiba ada cucunguk gitu keluar rewas. Nah, udah tetetan. Nah, kemudian binatang bumi ada Yajuj dan Majuj, ini ramai sekali berita tentang Yajuj dan Majuj, harus khusus nanti menjelaskannya karena di surat Al-Kahfi ayat 11 dan 12 itu ada di antaranya. Itu adalah makhluk Allah yang jahat juga. Nanti ketika Yajuj datang dan Majuj itu dua kelompok manusia yang sangat bengis dan keras, itu pertanda kiamat akan sebentar lagi terjadi ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat ya, dan api garis bawahi. Nah, dan api yang keluar dari jurang Aden. Aden itu ada sebuah tempat di Yaman, ibu-ibu, di negeri Yaman yang nanti tiba-tiba keluar api, ibu-ibu tidak bisa dipadamkan sampai siang sampai malam. Itu dina beritanya seperti itu. Jadi si api teh hurung teu tiasa dicebor ku cai anger we hurung ibu-ibu, ditiup angin apalagi. Sugan wangi-wangi mah ibu-ibu parem tidak bisa padam itu. Malamnya, subuhnya, pagi, siang terus eta tidak bisa dipadamkan, semakin besar itu pertanda kiamat akan terjadi ibu-ibu. Jadi hati-hati yang disebut bumi semakin panas itu artinya itu adalah pertanda bahwa kiamat akan segera datang. Jadi kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Sing bener bebekelan, karena kiamat bagi kita mah bukan kiamat kubro yang itu, bukan, insya Allah bukan. Karena kiamat bagi kita mah mati biasa itu adalah kiamat ya. Mati sendiri-sendiri kiamat sugro, mati bersama orang lain tuh ibu-ibu kiamat wusto. Mending nu mana saur ibu? Mending nu sugro, mending nu wusto, mending hirup cek ibu teh. Tapi nggak bisa hirup, kita harus mati satu waktu itu ya. Yang jelas mati sugro mangga ya, mati wusto mangga. Tapi yang penting kita bawa bekal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika hidup di dunianya terus bergelut dengan kedoliman, dengan kemunkaran, dengan dosa-dosa, maka pada akhirnya api dunia itu akan dibawa ke api akhirat yang disebut neraka. Ya, tinggal ibu dibaca di sini Allah menyodorkan kepada mereka neraka jahanam. Bagi siapa itu? Bagi makhluk Allah yang dulu merusak di muka bumi, pada akhirnya berujung di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang terus menjaga negeri ini dengan kecintaan yang penuh dan kita terus menjadi hamba Allah yang sejati supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.